Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Gunawan dengan angka NIM 85635758 dari Fakultas PGSD Free Service. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem. 1. Sebagai fondasi nilai. Pilar adalah prinsip atau nilai dasar yang tidak boleh digugat. Contohnya pilar pendidikan UNESCO, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Kalau satu pilar hilang, pendidikan jadi pincang. Misalnya yang learning to know hasilnya anak pintar tapi tidak bisa kerjasama. Yang kedua, sebagai penopang struktural. Pilar adalah komponen besar yang menopang sistem. Kalau salah satu pilar keropos, misal sarpas minim, maka mutu pendidikan ikut ambruk meski gurunya bagus. Yang ketiga, sebagai arah yang mengikat. Pilar adalah memberi arah sekaligus batas. Pendidikan karakter jadi pilar. Artinya semua mapel wajib menyisipkan nilai karakter. Tanpa pilar ini pendidikan bisa hilang jati diri dan hanya kejar angka. Jadi kalau ada bilang pendidikan karakter adalah pilar utama pendidikan Indonesia, artinya tanpa pendidikan karakter, gedung pendidikan Indonesia dianggap belum berdiri kokoh, meski nilai akademiknya tinggi. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sering disebut sistem Among. 3 semboyan itu adalah cara pendidik memposisikan diri sesuai situasi anak. 1. Ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Artinya saat anak belum tahu arah atau belum punya inisiatif, guru atau orang tua hanya berada di depan, bukan memerintah tapi jadi contoh nyata. Ing madia mangun karso, di tengah membangun kemauan dan semangat. Artinya saat anak sudah mulai jalan tapi masih ragu, guru turun ke tengah ikut bersama memotivasi membangkitkan nilai dari dalam diri anak. Tut Uri Handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya anak sudah mandiri dan punya arah. Guru mundur belakang, tidak melepas tapi mengawasi, memberi ruang, mendorong, dan dari belakang kalau anak jatuh atau salah arah. Itu sistem Among Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu bukan memaksa tapi menuntut kodrat anak. Guru menyesuaikan posisi, kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang. Tujuannya satu, anak mereka lahir batin bisa berpikir dan bertindak mandiri, tidak tergantung pada guru. Relevansinya dan tantangan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital sekarang memiliki 3 semboyan sistem Among. Justru makin relevan sekarang, tapi cara mainnya berubah total karena ruang kelasnya pindah ke layar. Ingarso sung tulodo, teladan di era digital. Relevansinya di dunia digital yang penuh hoax, cyberbullying, dan konten instan. Anak butuh teladan digital lebih dari sebelumnya. Guru tidak cukup hanya pintar pakai Zoom. Tantangannya jarak fisik, sulit menyentuhkan disiplin atau empati lewat layar. Senyum tulus guru tidak terasa di kelas luring. Ing madia mangun karso, bangun semangat di tengah lautan informasi. Relevansinya, masalah siswa daring bukan kurang info, tapi berkelanjutan info dan kehilangan kenapa. Guru harus turun ke tengah, forum diskusi, grup Discord atau komentar Google Classroom untuk menyulut kemauan belajar. Tantangan, siswa di daring pendiam makin tenggelam, sulit bangun karso kalau siswanya numpang nama doang di Zoom. Tut Uri Handayani, dorong dari belakang di dunia yang serba mandiri. Ini paling cocok dengan era digital. Pembelajaran daring menuntut kemandirian mereka belajar. Siswa pilih jalur, tugas guru justru kasih ruang dan jaringan aman. Tantangan, loss include, karena di belakang ada siswa yang benar-benar hilang, kamera mati, tugas tidak kumpul, guru telat sadar. Versi singkat, sistem Among menjawab persoalan pendidikan nasional. Persoalan pendidikan hari ini, learning loss, krisis karakter, guru kelelahan administratif, dan siswa jago hafal tapi gagap kolaborasi. 3 pilar Ki Hajar Dewantara bukan nostalgia tapi obat tepat sasaran. Ingarso sung tulodo, anak kita kekurangan role model, bukan kekurangan akses YouTube. Ing madia mengkorso, siswa kehilangan motivasi karena merasa belajar tidak relevan dan kurang menyambung. Dan Uri Handayani jawab proses pendidikan. Kita mau profil
belajar siswa yang mandiri dan bernalar kritis. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.